Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, mohon dukungannya ya, subscribe, like, dan bagikan kebaikan ini. Saudaraku tonton videonya hingga selesai ya. Coba lihat di salah satu hadis tentang motivasi membaca Al-Quran. Itu orang terbata-bata saja. Ada yang terbata-bata, terbatu-batu, menunjukkan tingkat kerasnya itu untuk membaca Quran. Itu belum lancar pun kalimat nabinya dalam. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang yang berusaha membaca Quran, dia masih terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. Falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama sejumlah huruf yang dibacakan, yang kedua ikhtiar dia supaya bisa membaca Quran itu. Tuh. Nah, jadi secara singkatnya ayat tadi mengingatkan bahwa kalau kita ingin dimuliakan sampai dengan meninggal dan masuk ke alam kubur menjadi makam kita, maka berusahalah di sisa hidup ini menjadi orang baik. Singkatnya itu aja. Ya, itu mahal. Nah, makna seperti ini itu nggak akan kita dapatkan kalau ngajinya nggak sampai pada pemahaman. Tapi kalau kita sampai paham ke isinya, kenikmatannya berbeda. Tidak salah. Kalaupun cuma dengar atau baca, selesai, tidak salah, pahala dapat. Tapi kenikmatan yang bisa merubah keadaan kita yang berbeda dari sebelumnya, itu belum tentu bisa diraih. Nah, kurang lebih itu pengingat dari ayat yang dibacakan dalam subuh tadi, dan kita yang diinginkan untuk mendengarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan tidak tahu Anda akan datang ke sini, tapi Allah yang menggerakkan kita sholat di sini. Boleh jadi ta'limnya tidak berlangsung, mungkin demikian. Tapi yang terbaiknya adalah kita dipilih Allah untuk mendengarkan ayat tadi, sehingga dengan itu pahamilah dan yakinilah, boleh jadi Allah menginginkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tidak cukup dengan amin, ya, berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ikhtiar kita meneruskan pembahasan ini, masih di dalam kitabnya Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari atau Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Adabul Alim wal Muta'allim. Kita akan lanjutkan masih di halaman ke-16 di paragraf yang terakhir, menyambung pertemuan yang lalu, mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian yang pertama bahwa apa yang kita bahas ini adalah mengenai motivasi yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Syekh Hashim ini mengumpulkan keseluruhannya ini lewat hadis Nabi semua, hadis. Ya, walaupun ada tafsirnya disampaikan lewat sahabat atau tabi'in, jadi athar, ya, jadi athar, tidak dari pendapat beliau pribadi. Hadis, ini yang sahabatnya, ini yang riwayatnya, dan semua dikumpulkan untuk membimbing kita bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik atau menjadi pengajar ilmu yang baik. Jadi pengajar pun butuh adab. Kalau pengajar tanpa adab bisa jadi fitnah terhadap ilmunya nanti. Ya, bukan hanya orangnya, nanti ilmunya juga jadi fitnah yang berbahaya, menjadi fitnah bagi keyakinannya. Ya, karena itu bukan hanya penuntut ilmu, pengajar ilmu pun itu ada adabnya. Dalam Islam demikian. Ya, bahkan dari mulai masuk, dari menatap jamaah, dari mulai cara mengajar itu diatur. Ya, termasuk nanti stepnya dari mulai belajar supaya berkah bagaimana, supaya kuat ingatannya seperti apa, supaya bisa dipraktekkan bagaimana, itu mesti ada adab yang diikuti. Kalau tidak nanti cuma dengar masuk selesai. Ya, atau yang kedua, pengetahuan masuk tapi ada bilang. Itu yang kadang saya perhatikan beberapa terjadi di era kekinian. Ilmunya ada tapi tidak memberikan berkah. Karena saat dipelajari tidak diiringi dengan adab. Ya, ilmu itu bersanding dengan adab. Kadang adab diajarkan duluan. Karena nanti adab itu di dalamnya ada ilmu juga. Ilmu tentang masuk ke masjid, ya, ada. Ilmu tentang masuk ke majlis, ada. Cara duduk, ada. Bahkan ketika antum masuk, ini majlis sudah penuh misalnya, itu pun ada aturannya. Dan itu bukan sekedar aturan, itu menentukan bagaimana ilmu nanti saat dipelajari mudah diakses. Itu seperti itu ada.
Nah, bila itu kemudian tidak dilakukan, boleh jadi ilmunya dapat masuk. Tapi karena tidak teriring dengan adab dan aturan tadi, maka biasanya terjadi dua hal. Ilmu dapat, adab tidak dapat. Atau yang kedua, ilmu dapat tapi tidak membimbing ilmu itu kepada pelakunya. Ya, jadi sekedar jadi ingatan saja. Jadi ingatan sudah, tapi nggak membimbing dia untuk beramal. Tahu tahajud tapi nggak tahajud. Tahu ayatnya, tapi ayat itu tidak membimbing dia untuk memotivasi dia tahajud. Ya. Atau yang kedua, dapat ilmunya, tapi karena nggak ada adab, ini yang repot. Maka cara mengekspresikan ilmu itu tidak disertai dengan adab. Dan yang paling celaka adalah ketika ilmu yang didapatkan menjadi amunisi untuk beradu argumentasi atau mencela orang lain. Itu yang repot nanti. Ya, karena itu penting kita kembali ke sini untuk termotivasi kembali. Ketika ada majlis ilmu, kenapa mesti kita kejar? Sampai Nabi mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Hei, kalau lewat taman-taman surga di dunia itu, cepat kerumuni itu. Kalau Anda lewat, marartum itu cuma lewat tuh. Nggak niat datang. Tapi qadar Allah pas lewat, melewati itu, kok bisa lewat situ? Kata Nabi itu kalau memang nggak ada kegiatan lain yang lebih penting untuk mengejar sesuatu yang pokok, bukan dalam arti sedang mau kerja ya Pak. Berangkat kerja, tiba-tiba ada pengajian Ustadz Adi, kerjanya bolos gitu ya. Bukan itu. Ya, awas jangan salah paham ya, jangan salah paham. Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Dalam kondisi bukan mengejar sesuatu yang pokok, qadar Allah lewat. Kata Nabi, itu sedapat mungkin kalau bisa dilakukan, itu kerumuni, farta'u itu mengejar sesuatu ya seakan-akan memang itu sangat kita inginkan. Ya, tiba-tiba lewat tuh, ada pengumuman, siapa yang mampir dapat 1 juta. Mampir nggak? Ayo, mampir nggak? Kenapa? Karena pengen 1 juta. Ya. Dan saya agak heran ini, orang pengen masuk surga, tapi dikasih jalan ke surga, tidak diambil. Lebih memilih tawaran-tawaran dunia. Kok bisa menerima tawaran pekerjaan yang meninggalkan sholat Jumat? Kok bisa menerima tawaran pekerjaan sekedar jaga toko tapi kehilangan kesempatan sholat? Padahal sudah tahu Allah pemberi rizki, dan tahu rizki tidak tertukar, dan tahu rizki pasti diberikan, tapi tega meninggalkan Allah. Awas Bu ya, kalau ada calon menantu datang tapi nggak sholat, suruh sholat dulu. Allah aja dia tinggalkan, apalagi anak ibu. Catat tuh. Tuh nanti pulang dari sini cuman itu yang hafal tuh ya. Ya. Nah, balik sini. Jadi kita akan kembalikan farta'u. Ya, kerumuni, dapati. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Majalis dzikri. Di tafsir hadisnya majalisul ilmi. Jadi kalau kita tidak tahu saking pentingnya majlis ilmu itu, ada apa di dalamnya? Apa yang menjadikan itu berpengaruh pada kehidupan? Pak, Ibu, kenapa Utsman bin Affan itu menjadi orang yang sangat kaya? Yang saya bahasakan itu kebangetan kayanya, level nomor 3, yang tertinggi. Abdurrahman bin Auf demikian. Karena rajin ngaji. Jadi ngaji itu ternyata mengangkat prestise. Mengangkat bukan hanya derajat akhirat. Semua aspek kehidupan yang kita jalani, itu kalau benar ngajinya, itu terbimbing mendapatkan puncaknya. Coba lihat sahabat-sahabat, atau jangan sahabat lah, levelnya terlampau tinggi. Dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka jadi ilmuwan tertinggi di zamannya? Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, ya? Al-Ghazali, Al-Khawarizmi. Coba lihat biografinya, baca dari kecil itu. Itu kan rata-rata hafal Quran itu dari usia ya 7 sampai dengan 12 tahun. Dan mereka oleh orang tuanya didekatkan kepada majlis ilmu. Jadi kalau kita paham ada manfaat di majlis ilmu itu yang sangat luar biasa, itu nggak akan ditinggalkan. Tinggal memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kadang di setiap masjid itu materinya beda-beda. Nah, untuk mendapatkan motivasi lebih tentang itu, maka ini kitabnya diantaranya. Ya, ini kitab yang luar biasa, sangat bagus untuk kita pahami. Dan alhamdulillah kita telah 16 halaman mempelajari ini. Sekarang kita akan sempurnakan pada bagian terakhir di halaman ke-16.
Kita masuk pada bagian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudara majlis dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Dan diriwayatkan, didapati informasi dalam hadis yang disampaikan dan tersambung kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Bapak, Ibu, teman-teman yang khusus mengaji kitab ini dengan saya, kalau bisa itu setiap pengajian ini sertakan catatan kecil. Kalau tak sempat nanti lihat lagi videonya, karena saya membahas ini dengan cara yang agak berbeda. Biasanya kalau ini dibahas hanya menerangkan, bacakan hadisnya, jelaskan, selesai. Saya mengurai nanti setiap detailnya, rawinya, detailnya, dan sanad hadisnya. Nah, sanad hadis ini jarang dikaji. Ini saya sebelum baca ini, itu saya ngaji dulu. Ngaji yang saya maksudkan tuh kalau menemukan sanad, saya cari sanadnya. Ini saya sudah buat tulisan kecil ini. Ini semalam. Jadi kalau ada hadis dicari dulu hadisnya di mana, temukan di mana, di kitab apa. Ya, diturunkan sampai dengan ke rawi-rawinya. Ini sudah ada di sini tuh, saya tuliskan. Jadi saya kalau ngajar itu menemukan sesuatu, cari sampai ketemu, sampai ke detailnya. Sehingga pemahaman yang didapatkan sebelum menyampaikan apa yang akan diutarakan itu lebih komprehensif. Nah, ini belum tentu nanti bisa ditemukan dalam kajian-kajian yang membahas yang serupa. Ya, jadi tolong fokus pada beberapa bagian yang penting. Dan didapati dalam hadis yang tersambung kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Saya sudah pernah terangkan profil beliau, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Ya, nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, berasal dari Ghifar. Ghifar itu dulunya tempatnya para pembegal. Secara singkat masuk Islam beliau. Setelah masuk Islam, hasuna islamuhu, berubah jadi orang baik. Singkatnya, dulu orang masuk Islam itu semua berubah jadi baik. Maka kita yang sudah Islam harus mempertahankan kebaikan itu. Malu kalau sedang berbuat salah disebut muslim, malu. Karena muslim itu artinya tunduk patuh pada Allah. Kalau sudah tunduk patuh pada Allah, sifat Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ya, Allah itu maha baik. Jadi kalau tunduknya pada Allah pasti baik. Pasti baik. Antum punya murabbi, gurunya baik, antum pasti jadi baik. Nah, Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Jadi dengan murabbi aja jadi baik, apalagi Rabbul Alamin. Jadi kalau tunduk benar pada Allah, pasti dia orang baik. Yang tunduk patuh pada Allah itu disebut muslim. Makanya tadi di Quran surah Yunus ayat 71 tadi, Nabi Nuh itu di akhirnya mengatakan, saya termasuk orang yang muslim. Minal muslimin. Jadi malu kalau disebut muslim. Kamu muslim? Iya, saya orang Islam. Tapi kata-katanya kotor, malu. Pasti baik. Kerjanya pasti baik. Tangannya pasti baik. Nah, Abu Dzar ini ya melekatkan nama kampungnya setelah masuk Islam untuk menunjukkan perubahan dirinya. Maka lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Kenapa dilekatkan nama Ghifarnya Al-Ghifari untuk menunjukkan inspirasi bahwa setelah saya jadi orang Islam yang dulunya saya tinggal di kampung pembegal, pekerjaannya begal orang, pekerjaannya kotor, maka Islam merubah saya menjadi orang baik. Dan beliau berhasil mengislamkan penduduk sekampungnya menjadi orang baik. Karena itulah dilekatkan nama Ghifarnya Al-Ghifari, bukan hanya menunjukkan asal daerah, tapi memberikan inspirasi bahwa saya dulunya begini, sekarang berubah menjadi seperti ini. Jelas? Nah, ini bagian pertamanya. Jadi insya Allah sepanjang hidup, ingat ya, sepanjang hidup selalu ada kesempatan menjadi saleh. Salah itu ya manusia. Ya, karena ada nafsu. Nggak mungkin ada manusia itu sempurna, nggak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah. Karena pasti salah. Kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga dengan sifat maksum, terjaga dari salah. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah.
Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau lisan pernah salah, itu otomatis hatinya pasti mencela tuh. Nah, celaan hati ini untuk memperbaiki lisan supaya nggak salah lagi, supaya berubah jadi soleh. Coba, maaf ya, maaf. Kalau ada anak berbuat salah, orang tuanya marah, setelah itu menyesal tidak? Nyesal. Berselisih paham dengan tetangga, setelah itu mencela. Nah, selesai mencela itu pasti tuh sepersekian itu ketika lewat ada penyesalan. Walaupun kadang keangkuhan menutupi itu. Nah, penyesalan itu sebetulnya itu fitrah.